walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan itu menjadi rukun salat karena masuk dalam Al-Fatihah. Tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. 17 rakaat, 9 tahiyat, 34 kali kita sujud. Minimal 227 kali kita menyebut nama Allah sehari bagi hamba yang beriman. Allahu Akbar, subhanallah, assalamualaikum warahmatullah, sami Allah, 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 lafzul jalalah, ismun jamid, ismul jalalah. Nama yang agung yang menguasai alam semesta ini disebut. Wa-Rabb, yang mengatur alam semesta. Malik, pemilik alam semesta. Khalik, mencipta semuanya, mendesain semuanya, merancang semuanya. Hatta pertemuan kita melalui televisi ini sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. We are nothing. All his action. Semua adalah geraknya, semua adalah kuasanya, semua adalah maunya. Wallahu alladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Dia yang menciptakan kalian dan semua peristiwa yang terjadi pada diri kalian. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang buat orang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kaya alhamdulillahirabbil alamin. Yang miskin alhamdulillahirabbil alamin. Yang sehat alhamdulillahirabbil alamin. Yang sakit di ruangan ICU dalam sholat bayangannya alhamdulillahirabbil alamin. Atau yang lebih dalam lagi, keluarga meninggal, orang tua yang kita cintai meninggal, suami meninggal, atau istri yang meninggal, atau anak kita meninggal, kita ikut sholat mayit. Setelah takbir kita membaca Al-Fatihah, berarti membaca juga alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Karena lillah. Kenapa lillah? Rabbil alamin. Rabb, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang menciptakan. Rabb, 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 ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Itu yang buat tenang hidup. Ya Rabb, yang udah lost semua masalah. Ya Rabb, semua hilang. Yang ada hanya keagungan, kemuliaan, keindahan, kedahsyatan, semua tunduk pada iradah kudrahnya. Ya Rabb. Inilah yang buat orang beriman pantang putus asa. Jauh dari penyakit stres, depresi, post power syndrome, psikosomatik, penyakit yang trendy, penyakit psikis yang berdampak pada penyakit fisik. Tidak, untuk hamba yang beriman. Makanya sholat menjadi solusi dari berbagai macam masalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal musibah, padahal sakit, padahal miskin, padahal banyak masalah. Yang terlilit hutang pun alhamdulillahirabbil alamin. Padahal dia punya masalah hebat. Allahumma inna lanas'aluka radal qada walakinna lutfa fi. Ya Allah, kami bukan menolak takdirmu, takdirmu, takdirmu. Siapa yang bisa melawan takdir Allah? Kalau Allah punya kehendak. Siapa yang bisa melawan kematian kalau sudah datang? Kita benar-benar lemah. Kalau sudah musibah terjadi, tidak ada yang dapat menghindar. Takdirmu, takdirmu, beri hamba keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, baik sangka, dan alutfu, kecerdasan, menangkap bahasa hikmah di balik takdirmu. Subhanallah. Kecuali hati yang kuflun, tertutup oleh
nafsunya, oleh kepentingannya, oleh cita-citanya, oleh karena awamnya dan lemah tauhidnya kepada Allah. Karena ini bagian dari keimanan kepada Allah. Percaya pada qada baik dan buruk. Lemah. Dia akan stres, depresi, ngamuk, marah. Karena hatinya tertutup. Tidak untuk hamba yang beriman. Lutfu. Kecerdasan menangkap bahasa hikmah di balik takdirnya Allah. Ternyata di balik musibah, hikamun azimatun, hikmah-hikmah yang besar. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Al-Baqarah 155, 156, 157. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, didatangkan masalah, musibah, bertubi-tubi. Lalu dia sabar. Allah kagum. Allah merahmati hamba yang sabar dari berbagai macam musibah. Allah memberi hidayah pada hamba Allah yang sabar dari berbagai macam musibah. Allah mencintai hamba Allah yang sabar dari berbagai macam musibah. Semua nabi mengalami musibah yang hebat. Tapi semua nabi mensyukuri musibah karena tahu di balik musibah ada hikmah. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu alhamdulillahirabbil alamin. Melahirkan sifat sikap syukur yang luar biasa. Qanaah. Qanaah. Bukan hanya puas dengan ni'am-ni'am, nikmat-nikmat dari Allah, tapi lebih dari itu. Segala peristiwa yang Allah putuskan untuk dirinya, segala kejadian yang terjadi pada dirinya, keluarganya, ia sikapi dengan puas. Karena di situ semua iradah kudrah Allah yang melahirkan hikmah besar.